Oke guys, welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur cerita Donghua Wukong Da Yuan Hun episode ketiga. Jadi jadwalnya setiap Senin ya guys ya kalau Wukong ini. Nah seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini karena udah minggu lalu, jadi kita bahas tipis-tipis aja ya guys ya. Dimana Wukong resmi diangkat jadi raja baru klan Kera Putih dan terlibat huru-hara dengan Kera Rambut Merah demi mempertahankan wilayah pegunungan Kera Terbang. Namun begitu Buddha alias Kuning datang, huru-hara di antara kedua kera itu langsung berhenti dan Wukong ditantang untuk lanjut duel di tempat persembahan aliansi kegelapan. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wukong dan pasukan kera berbulu putih datang ke lokasi persembahan untuk menyelamatkan warga klan Hua yang disandra orang-orang klan Qin. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja tuh kita terobos. Di tengah kepanikan semua warga klan Hua yang akan dikurbankan, ketua klan Qin nampak mempersilahkan Raja Kera Kuning untuk segera menikmati persembahan yang mereka berikan. Tidak hanya itu, tetua klan Qin juga menjelaskan alasan kenapa jumlah persembahan yang diberikan selalu melebihi jumlah yang diminta, di mana hal itu tidak lain dan tidak bukan bertujuan supaya klan mereka mendapatkan perlindungan ekstra dari aliansi kegelapan. Ketua klan Qin bahkan dengan tegas mengatakan bahwa klan mereka siap memberikan persembahan lebih banyak lagi dari sekarang ini. Mendengar alasan yang diutarakan ketua klan Qin, Kera Rambut Merah jadi berkomentar bahwa para manusia yang dilindunginya punya sifat egois yang alami yang bahkan lebih buruk dari bangsa siluman kera seperti dirinya. Komentar tersebut jelas saja membuat Raja Kera Kuning jadi menanggapi bahwa di jalur iblis manusia adalah makhluk yang paling rentan meninggal sehingga wajar jika mereka melakukan segala cara untuk bertahan hidup sekalipun dengan mengorbankan sesama manusia. Menurut Raja Kera Kuning, pengorbanan sesama manusia itu perlahan-lahan akan jadi sesuatu hal yang sangat biasa saja. Terlepas dari penilaiannya terhadap sifat manusia khususnya klan Qin, Raja Kera Kuning dan Kera Rambut Merah kemudian membahas tentang Buddha Alis Kuning yang sudah melakukan penyelidikan mendalam terhadap Raja Kera Batu Sun Wukong, di mana menurut hasil penyelidikannya, Raja Kera pendatang baru itu merupakan siluman jiwa terang langka yang jiwanya tidak pernah hancur dan punya kemampuan yang sangat hebat. Satu hal yang terpenting, Raja Kera pendatang baru itu merupakan manusia bernutrisi baik bagi pemulihan kekuatan Buddha alias Kuning. Alias Kuning, astagfirullah. Mendengar betapa hebatnya Kera Batu Sun Wukong, Raja Kera Kuning jadi ngasih peringatan supaya Kera Rambut Merah lebih berhati-hati lagi terhadap sosok tersebut. Namun bukannya menuruti saran peringatan Kera Kuning, Kera Rambut Merah justru malah menyatakan tidak takut terhadap Wukong dan bahkan sangat berharap bisa berduel lagi dengannya. Sementara Rambut Merah mengharapkan kedatangan Wukong, yang diomonginnya sendiri sedang menyelinap diam-diam ke tempat persembahan untuk menyelamatkan warga klan Hua dari ritual kurban alias kegelapan. Selang beberapa waktu, ritual kurban pun akhirnya dimulai, di mana hal itu tentu saja membuat orang-orang klan Hua semakin panik dan takut meninggal. Seiring berjalannya waktu, sekumpulan kera hitam juga mulai mendekati orang-orang klan Hua dan siap memangsa mereka saat itu juga. Bahkan seekor kera hitam dengan semangat menghampiri calon mangsanya sampai ia harus kena tegur rekan satu tim. Selain kena tegur rekannya, kera hitam itu juga kena tegur Raja Kera Kuning yang kemudian memberitahukan bahwa tidak semua persembahan bisa sembarangan dinikmati. Untuk memperjelas aturan dalam menyantap makhluk-makhluk yang dikurbankan, Raja Kera Kuning lanjut memberitahu bahwa jiwa-jiwa manusia dan hewan kecil merupakan persembahan yang paling suci yang harus disisakan khusus untuk Buddha Alis Kuning. Bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut, maka nantinya akan berakhir menjadi persembahan juga seperti warga klan Hua. Mendengar aturan semacam itu, kera hitam yang kena tegur itu pun jadi ketakutan dan buru-buru minta diampuni atas kecerobohannya. Dia bahkan buru-buru pindah ke calon mangsa lain setelah mendengar peringatan tambahan dari Kera Rambut Merah.
Setelah semua kera hitam menepati posisi yang sesuai aturan, orang-orang klan Hua jadi makin panik tidak terkecuali Huafa yang saat itu hampir diterkam seekor kera hitam. Namun sesaat kemudian Huafa jadi merasa lega ketika akhirnya dia gagal diterkam kera tersebut yang malah tumbang oleh serangan misterius. Pada saat yang sama tumbangnya kera itu justru membuat Raja Kera Kuning dan gengnya jadi terheran-heran dan penasaran siapa sih sosok misterius yang telah mengganggu jalannya ritual mereka. Dan betapa terkejutnya semua orang ketika mengetahui bahwa salah satu kera hitam ternyata adalah Xiao Liu yang menyamar demi menyelamatkan klan Hua. Tanpa buang waktu setelah penyamarannya terbongkar, Xiao Liu buru-buru menyelamatkan orang-orang klan Hua sampai mereka terlepas dari atas pohon. Tindakan Xiao Liu jelas saja menciptakan keributan besar dan seketika membuat sekelompok kera hitam berlarian untuk menyandra kembali orang-orang klan Hua. Lain halnya dengan tindakan kera hitam, kera kuning dan kera rambut merah justru terlihat tenang-tenang saja karena ternyata sosok pengganggu ritual kurban mereka hanya sekelompok kera putih yang dianggap tidak jauh lebih kuat dari mereka. Namun sesaat kemudian kedua kera itu jadi tidak menyangka bahwa Sun Wukong akan datang ke tempat persembahan juga. Melihat Sun Wukong muncul di lokasi persembahan sambil menjelaskan identitasnya kepada warga klan Hua, kera rambut merah langsung menjadi senang dan siap melanjutkan duelnya dengan Wukong yang sempat tertunda. Sama halnya dengan kera rambut merah, Wukong juga nampak tidak sabar untuk duel lagi, tetapi ia malah tiba-tiba dihentikan oleh Raja Kera Kuning yang mempermasalahkan tentang kacaunya acara ritual kurban. Alhasil mereka alih-alih lanjut duel dengan kera rambut merah, Wukong malah harus berhadapan dengan Raja Kera Kuning dan menyatakan dengan tegas bahwa ia akan melindungi makhluk-makhluk lemah di wilayah pegunungan dari pegunungan kera terbang. Melihat Sun Wukong sesumbar akan melindungi wilayah pegunungan kera terbang, Raja Kera Kuning malah bersikap meremehkan dan meragukan kemampuan Wukong yang ingin jadi pelindung kaum lemah. Bersamaan dengan itu, sekelompok kera hitam mulai bergerak mendekati Wukong dan mengepungnya dari berbagai sisi. Dikepung oleh kubu musuh, Wukong yang tidak kenal takut pun langsung bereaksi memanggil sekawanan kera putih untuk berperang bersama melawan aliansi kegelapan beserta antek-antek dajalnya. Perlahan tapi pasti tempat persembahan pun mulai diserbu kera putih hingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Saat baku hantam berlangsung, seekor kera putih nampak kena tegur rekan satu timnya hanya karena tidak ikut menyumbangkan tenaganya dalam berperang. Setelah diselidiki ternyata alasannya karena ia merasa kalah kuat dan takut jadi korban meninggal. Setelah dimotivasi rekan penegur, kera putih itu akhirnya memberanikan diri dan bekerja sama dengan temannya untuk mengalahkan seekor kera hitam hingga tumbang. Pada saat yang sama tumbangnya kera hitam tersebut seketika membuat ketua klan Qin beserta anggotanya jadi panik dan ketakutan sehingga mereka buru-buru berlari mengamankan diri masing-masing di tempat aman. Sementara orang-orang klan Qin lari menyelamatkan diri, sekelompok kera putih justru masih sibuk menyelamatkan warga klan Hua yang terikat di atas pohon pengorbanan. Setelah semua warga selamat, Nenek Guoji tiba-tiba datang menghampiri untuk memastikan keadaan Huafa dan warga lainnya. Namun karena penampilan Nenek Guoji berubah jadi remaja, Huafa dan warga lainnya tidak bisa mengenalinya sampai akhirnya Nenek Guoji harus menjelaskan sendiri tentang perubahan yang dialaminya. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Nenek Guoji kemudian meminta warga klan Hua untuk mengamankan diri di dalam goa terdekat. Kembali kepada Wukong, saat ini dia masih dikepung sejumlah kera hitam yang masih tidak sabar ingin segera mengalahkannya. Saat serangan pertama dilemparkan, Wukong buru-buru ambil tindakan hingga berhasil menangkis serangan tersebut. Sementara Wukong menangkis serangan kera-kera hitam, Raja Kera Kuning justru ngasih tahu Wukong tentang kelemahan kera putih yang biasanya selalu takut kepada kera hitam. Dan karena saat ini klan kera putih justru datang sendiri untuk menantang kera hitam, Raja Kera Kuning pun jadi berkesimpulan bahwa Wukong sudah mempengaruhi jalan pikiran klan Kera Putih.
Menanggapi kesimpulan Raja Kera Kuning, Wukong kemudian menjelaskan bahwa ia tidak ngasih pengaruh aneh-aneh kepada klan monyet putih, melainkan hanya ngasih pemahaman bahwa mereka tidak boleh takut pada apapun, dan klan mereka hanya akan mencapai kemenangan dengan melawan musuh penindas. Pengakuan Wukong tentu saja membuat Raja Kera Kuning jadi tidak terima dan makin merasa kesal kepadanya. Sejalan dengan kekesalan Raja Kera Kuning, Wukong juga tidak kalah kesal kepada sosok tersebut karena sudah berlaku sangat kejam kepada warga klan Hua. Saking kesalnya, Wukong tidak menahan-nahan diri lagi dan langsung melayangkan serangan kepada Raja Kera Kuning. Begitu diserang, Raja Kera Kuning langsung sigap menghindar sehingga ia tidak berakhir jadi korban pukulan Wukong. Sementara itu, Wukong sendiri kini dihadapkan pada penyerangan kera rambut merah yang dengan barbar mengincar nyawanya dari belakang. Diserang kera rambut merah, Wukong malah terlihat senang hingga akhirnya duel baku hantam yang sempat tertunda di antara mereka pun kembali dilanjutkan. Namun setelah beberapa waktu berduel, Wukong tiba-tiba dibuat migrain oleh rambut merah hingga menyebabkan ia tidak siap menerima serangan lawan. Saking tidak siapnya, serangan rambut merah itu pun akhirnya membuat Wukong kalah dalam duel. Di sisi lain, kekalahan Wukong jelas saja membuat Guoji dan Xiao Liu jadi panik, terlebih lagi ketika mereka melihat tubuh Wukong mendadak lenyap akibat serangan barusan. Lain halnya dengan Guoji dan Xiao Liu, kera rambut merah justru terlihat agak kecewa karena Wukong tidak sekuat yang dia harapkan. Namun sesaat kemudian, kera rambut merah mendadak dibuat kaget ketika menyadari bahwa kekalahan Wukong merupakan tipuan saja, karena ternyata sejak tadi Wukong sudah menggunakan teknik sihir ilusi untuk mengelabui pertarungan dengannya. Baru saja kera rambut merah menyadari situasi tentang trik yang digunakan Wukong, dia tiba-tiba saja kena serangan dadakan dari Wukong yang muncul dari arah tidak terduga. Dihantam serangan dadakan, kera rambut merah tentu saja jadi emosi dan langsung melayangkan serangan balasan kepada Wukong, hingga baku hantam di antara mereka pun kembali berlanjut. Saat duel kali ini berlangsung, Wukong terus saja memancing emosi kera rambut merah sehingga rambut merah kembali menggunakan jurus andalannya untuk menyerang Wukong. Dan tepat saat rambut merah merasa sudah berhasil mengalahkan Wukong, dia lagi-lagi dibuat sadar kalau ternyata Wukong sedang menggunakan lagi sihir ilusi. Tidak tahan dengan perlakuan Wukong yang terus-terusan menggunakan teknik sihir ilusi untuk berduel, kera rambut merah kembali meluapkan emosinya dan meminta Wukong untuk berduel secara terang-terangan. Sementara rambut merah meluapkan emosinya yang kian memuncak, Wukong justru sengaja memanfaatkan kesempatan untuk menyerang diam-diam dari belakang hingga perlahan berhasil menumbangkan rambut merah. Namun tanpa diduga, serangan diam-diam Wukong itu justru memicu kemarahan yang jauh lebih besar hingga perlahan membuat kera rambut merah terpaksa bertransformasi ke bentuk jiwa kera besarnya. Dengan bentuk raksasanya, rambut merah pun kembali melanjutkan duelnya bersama Wukong. Gimana guys, lanjut nggak nih?